Kedua terdakwa Beni Suwandi dan Irwan Tanaya divonis bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Ketua Majelis Hakim Martin Ginting menjatuhkan vonis hukuman kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun saat membacakan putusan dalam sidang di PN Surabaya, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Dalam persidangan putusan Martin Ginting menjelaskan, hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa menimbulkan potensi tidak dibayarnya gaji Richard dan para terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan. Kemudian hal yang meringankan kedua terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya. Atas putusan tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir dan hal yang sama jaksa penuntut umum atau JPU Zulfikar juga menyatakan pikir-pikir. Diketahui berdasarkan surat dakwaan jaksa terungkap, terdakwa Beni dan juga Irwan Tanaya disebutkan sengaja memasukkan beberapa keterangan yang diketahui sejak awal merupakan keterangan yang tidak benar ke dalam surat pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas nomor 03 tanggal 3 November tahun 2020. Adapun keterangan tidak benar itu diantaranya menyebutkan bahwa Komisaris PT HAI Richard Sutanto selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan, senantiasa bertindak seakan-akan dirinya adalah pihak yang berhak dan berwenang bertindak dan atas nama direksi perseroan serta mewakili perseroan. Richard juga dituding menguasai dan belum mengembalikan beberapa harta kekayaan, aset, perseroan, berupa mobil dan segala persediaan, inventori, barang-barang dagangan milik perusahaan. Terdakwa 1 yakni Beni Suwanda dan terdakwa 2 yakni Irwan Tanaya menyuruh Saudara Adi Nugroho SHMKN memasukkan suatu keterangan yang diketahui oleh terdakwa I dan terdakwa 2 sejak awal adalah keterangan tidak benar ke dalam surat pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas nomor 03 tanggal 3 November tahun 2020. Kutip surat dakwaan jaksa Zulfikar. Atas perbuatannya itu, JPU Zulfikar dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya mendakwa terdakwa Beni dan Irwan dengan dakwaan pasal 266 ayat 1. Jongto, pasal 55 ayat 1. ke-1 KUH pidana dan menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Menurut kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa putusan Majelis Ketua Hakim Martin Ginting merupakan putusan yang ngawur. Mengapa ngawur? Dari awal persidangan isi dakwaan dan tuntutan tidak sama. Dan ada dugaan majelis tidak memahami permasalahan ini. Seperti majelis hakim membenarkan tidak adanya saham namun kenyataannya saham masih ada, tidak menerima dividen yang mana dividen terjadi bila mana ada RUPS, kerugian-kerugian yang ada tidak pernah diaudit, ujar Bima kuasa hukum terdakwa. Terkait pemberian pasal 266 mengapa notaris pembuat akta tidak dihadirkan, kami selaku penasehat hukum menduga bahwasanya para majelis ini tidak cakap dalam mengadili kasus ini dan kami akan berunding serta pikir-pikir dulu, jelas Bima seperti dikutip media ini. Beni Suwanda dan terdakwa 2 Irwan Tanaya telah terbukti bersalah saat dengan kita melakukan tindak pidana mereka melakukan atau turut melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan masuk ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang sebenarnya harus dinyatakan dalam akta itu dengan masuk untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam dakwaan preliminary pasal 266 ayat 1 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 2. Menghukum terdakwa 1 Beni Suwanda dan terdakwa 2 Irwan Tanaya dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa 2 berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa 1 terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti tetap terampil dalam berkas perkara, menetapkan agar terdakwa 1 terdakwa hukuman yang membayar biaya perkara buat masing-masing 2.000. Setelah pula mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa dan 1 dan terdakwa 2 bertanggal 26 Januari 2022 yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut. Pembelaan penasihat hukum ya tidak kami bacakan lagi. Bahwa atas pembelaan tersebut penuntut umum menanggapi secara tertulis tanggal 28 Januari 2022 yang pada pokoknya penuntut umum tetap
sebenarnya dan penasihat hukum para terdakwa menanggapi dengan bukti yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula. Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu primer melanggar pasal 266 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar melanggar pasal 264 ayat 1 junto pasal 55 1 KUH pidana, lebih subsidiar melanggar pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 1 KUH pidana. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut telah diputus oleh majelis hakim dengan bersalah nomor 2441/2021 pada Surabaya tanggal 30 November 2021 yang pada amarnya sebagai berikut: mengadili menyatakan bahwa resepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara BDN 447/11/2021 tanggal 9 November 2021 telah memenuhi syarat formil dan syarat material dakwaan. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana nomor 241/2021 PM Surabaya ini dilanjutkan dengan pembuktian surat dakwaan penuntut umum, yaitu pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya dalam perkara mengurangkan biaya perkara bersama-sama dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, penuntut umum di persidangan telah menghadirkan saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji, yaitu 1. Saksi dari Sumanto, keterangannya selengkapnya bagaimana dalam putusan ini tidak akan dibacakan ulang. 2. Basiri juga buah sumpah, keterangannya tidak akan dibacakan kembali. Rosi Chandra juga keterangan buah sumpah. Saksi Didit Setianingsih juga keterangannya selengkap dalam putusan ini tidak akan dibacakan kembali dan akan dibacakan. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan di bawah sumpah pada pokoknya, ya, Ratna Kusuma Dewi, ya, tidak kami bacakan lagi. Dua, saksi Yudi Iswanto, keterangannya tidak kami bacakan kembali. Cinta Karisma Putri, menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktian surat dakwaan tersebut, penuntut umum di persidangan juga telah menghadirkan saksi ahli yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut, yaitu saksi Dr. Gansam Anan SHMKN, ya, selengkapnya bawah sumpah termuat dalam putusan. Menimbang bahwa untuk memperkuat atau untuk membantah surat dakwaan jaksa penuntut umum penasihat hukum, menimbang bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa surat terkait persidangan juga telah menghadirkan ahli yang masing-masing yang telah menjelaskan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, yaitu Dr. Sunarno Edi Wibowo SMU, juga keterangannya selengkapnya bagaimana dalam menimbang bahwa di persidangan penasihat hukum para terdakwa juga telah mengajukan bukti surat materi dan terkait Beni Suwanda sebagai direktur
pertama, terdakwa 2 Irwan Tanaya sebagai direktur dan saksi Richard Susanto sebagai komisaris yang beralamat di Komplek Ruko Pira 5 1 D 12 sampai D 15 Jalan 475 14 Surabaya. Pada 7 November 2018 dilakukan dari PS berdasarkan tindakan salah luar biasa tanggal nomor 013 BPOB Abadi Internasional tanggal 15 Mas tolong dulu diapakan rapat BPS luar biasa tanpa melakukan konfirmasi kepada saksi dan Susanto untuk melakukan pembelaan atau hasil luar biasa BPOB Abadi Internasional bahwa surat pernyataan keputusan rapat tentang nomor 1 tanggal 3 November 2020 dengan keputusan pengesahan pengangkatan anggota direksi tersebarkan dari BPOB Abadi Internasional dengan pertimbangan pada angka lemari 4.2 B Tuan Richard Susanto selaku satu-satunya komisaris diperlukan oleh RUPS tanpa diberikan pembebasan dan pemberesan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama menjalankan sebagai komisaris perseroan dengan beberapa alasan sebagai berikut. 1. Tuan Richard Susanto selama menjabat sebagai komisaris perseroan senantiasa bertindak seakan-akan dari PT Kopi bahwa kalau satu dan terdahulu mengeluarkan saksi dari PT karena pertama saksi ke PT tidak diakui, kedua pembayaran PT tidak dibayarkan PT tapi di samping diambil atas nama PT tidak merek saksi dijual ada dua merek yang dijual kepada pihak ketiga dan tuduhan terhadap saksi untuk Heru Setiawan Desa, selama sekian besar, advokat atau penasihat hukum yang beralamat di kantor Polres di Jalan Taman Bendor Ngalisi Selatan 37 Surabaya berasal dari kuasa Urayan untuk umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ya. Dan para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Keadaan yang meringankan para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa bersikap sopan di persidangan, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengingat akan ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Menghadiri menyatakan terdakwa 1 Beni Suwanda dan terdakwa 2 Irwan Tanaya tersebut atas telah terbukti secara bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti yang dijatuhkan dalam perkara ini tetap terdapat dalam berkas perkara, membebankan pada para terdakwa untuk masing-masing Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh kami majelis MTOB Tata Sukantono Februari 2022 oleh kami majelis ada putusan ini. Terima kasih yang mulia. Kami dari kedua kuasa terdakwa 1 dan 2 sudah sepakat pikir-pikir ya mulia. Pikir-pikir ya. Penuntut umum pikir-pikir. Karena demikian rangkaian sidang perkara ini kami akan telah selesai dan ditutup. Silakan. Dan mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan sebagai komisaris BPOB Abadi Internasional. Berdasarkan pernyataan keputusan
Pak. TV. Oh iya. Wawancara. Pak, terhadap putusan tadi, menurut Anda gimana Pak selaku kuasa hukum terdakwa? Ini putusan yang ngawur. Mengapa ngawur? Dari awal persidangan, mungkin rekan-rekan sudah tahu semua kan, isi dakwaan dan tuntutan tidak sama. Dan ada diduga majelis tidak memahami permasalahan ini. Seperti tadi disebutkan bahwasanya majelis hakim membenarkan adanya suatu tidak adanya saham. Loh, sahamnya masih ada kok. Ya kan? Sahamnya masih ada. Kemudian dibacakan lagi katanya tidak menerima dividen. Loh, jelas dividen itu terjadi bila mana ada RUPS. Ya kan? Tidak ada. Kerugian-kerugian tidak pernah diaudit. Sekarang permasalahannya apa? Peradilan ini yang dimasalahkan apa sih? Kan masalah 266. Ya, mengapa tidak dihadirkan si notarisnya? Bahkan dibenarkan tadi kan rekan-rekan mendengar sendiri, dibenarkan tidak mengapa loh. Bagaimana dalilnya dari majelis hakim? Jadi dugaan kami di sini para pihak ya menduga bahwasannya majelis ini tidak cakap dalam mengadili mengenai perkara ini. Berarti akan banding Pak ya? Kami masih pikir-pikir Mas. Kenapa pikir-pikir Pak? Kami akan berundingkan dulu. Begitu. Jadi kami tidak bisa mengatakan ya atau tidak, tapi kami akan berunding lebih dulu. Begitu. Terima kasih ya Pak. Iya. Pak, nama lengkapnya? Ya, Nama lengkapnya ya? Bima. Bima Sakti. Aja. Ya, dalam hal ini para penegak hukum yang ada dan peradilan, yakni majelis hakim dan jaksa JPU. Ya, oknum-oknum ini sudah kami laporkan, sudah kami bawa ke tingkat lebih tinggi. Kami ada bukti semua di sini, ada di sini semua. Ya, jadi barangkali rekan-rekan bisa maksud, boleh silakan. Ya, begitu. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Oke. Mantap Pak. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya.